Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas bab 10 tentang sosial konstruktivis pendekatan. Saya Helmi Casmi dan rekan saya Syifa Fadila. Pertama-tama kita akan membahas tentang pendekatan konstruktivis sosial untuk mengajar. Pendekatan konstruktivis sosial menekankan bahwa sosial, pembelajaran, dan gagasan bahwa pengetahuan dibangun dan dikonstruksikan bersama. Keterlibatan dengan orang lain menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman mereka sewaktu mereka dihadapkan pada pemikiran orang lain dan sewaktu mereka berperan serta dalam menciptakan pemahaman bersama. Pendekatan konstruktivis terhadap siswa. Pendekatan konstruktivis kognitif Piaget menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan dengan mengubah dan mengatur kembali pengetahuan dan informasi sebelumnya. Sedangkan pendekatan konstruktivis sosial Vygotsky menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Hal ini dipengaruhi oleh budaya tempat tinggal siswa yang meliputi bahasa, kepercayaan, dan keterampilan. Pendekatan konstruktivis terhadap guru. Pendekatan konstruktivis kognitif Piaget menekankan bahwa guru harus memberikan dukungan kepada siswa untuk menggali dan mengembangkan pemahamannya. Sedangkan pendekatan konstruktivis sosial Vygotsky menekankan bahwa guru harus menciptakan banyak kesempatan bagi siswa untuk belajar dengan membangun pengetahuan bersama dengan guru dan dengan teman sebayanya. Lanjut, kita akan membahas tentang guru dan teman sebaya sebagai kontributor bersama dalam pembelajaran siswa. Magang kognitif, yaitu teknik di mana seorang ahli mengembangkan dan mendukung pemahaman pemula dan penggunaan keterampilan budaya. Guru sering menjadi model strategi untuk mendukung upaya siswa dalam mengerjakan tugas. Magang kognitif itu sangat penting di dalam kelas. Para peneliti telah menemukan bahwa pembelajaran siswa mendapat manfaat dari guru yang menganggap hubungan mereka dengan siswa sebagai magang kognitif, menggunakan perancah dan partisipasi terpadu untuk membantu siswa belajar. Selanjutnya ada strategi menggunakan bimbingan teman sebaya. Yang pertama, luangkan waktu untuk melatih tutor. Maksudnya, diskusikan strategi bimbingan sebaya yang kompeten, tunjukkan cara kerja perancah, beri tutor petunjuk yang jelas dan teratur, dan undang mereka untuk mengajukan pertanyaan tentang tugas mereka. Yang kedua, gunakan bimbingan lintas usia daripada bimbingan usia yang sama bila memungkinkan. Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama antar tingkat kelas di gedung yang sama, atau mungkin melibatkan membawa siswa sekolah menengah atau menengah ke sekolah dasar atau sekolah menengah ke sekolah menengah, sehingga siswa sering memandang siswa yang lebih tua itu sebagai panutan. Yang ketiga, biarkan siswa berpartisipasi dalam peran tutor. Hal ini membantu siswa belajar bahwa mereka dapat membantu sekaligus ditolong. Siswa tidak mungkin memiliki persiapan yang sama baik di semua mata pelajarannya. Lanjut, beri tahu orang tua bahwa anaknya akan terlibat dalam teman sebaya les. Maksudnya itu les online ya. Nah, itu jelaskan kepada mereka keuntungan dari strategi pembelajaran dan undang mereka untuk mengunjungi kelas gitu untuk mengamati cara kerja bimbingan teman sebaya. Yang terakhir, pantau situasi tutor sebaya dengan cermat. Nah, ini periksa sesering mungkin untuk memastikan siswa membuat kemajuan. Pantau juga aspek sosial dari tutor sebaya untuk memastikan bahwa tutor bekerja sama dengan baik. Selanjutnya ada struktur pekerjaan kelompok kecil, di mana kita akan membahas 3 pokok bahasan di sini, yaitu yang pertama menyusun kelompok. Ketika seorang guru akan membentuk sebuah kelompok, penting untuk mereka memperhatikan beberapa hal seperti kemampuan sosial, ekonomi, dan juga gender dari masing-masing individu. Untuk nantinya menjadikan kelompok tersebut hidup dan dapat bekerja dengan baik. Pengelompokan dengan cara tersebut biasanya disebut dengan pengelompokan heterogen atau kelompok heterogen.
Pengelompokan secara heterogen dinilai sangat efektif untuk membantu kesetaraan dalam sebuah kelompok. Salah satu alasan utama penggunaan kelompok heterogen adalah karena mereka menguntungkan siswa yang berkemampuan rendah, di mana mereka akan bisa belajar melalui siswa berkemampuan tinggi. Selain itu juga dapat memastikan bahwa setiap kelompok memiliki setidaknya satu siswa yang dapat melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada keterampilan membangun tim. Berikut adalah beberapa pedoman untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan membangun sebuah tim. Yang pertama, jangan memulai dengan pembelajaran kooperatif pada tugas yang sulit. Yang kedua, lakukan pembangunan tim di tingkat kelompok kooperatif 2 hingga 6 siswa daripada di tingkat seluruh kelas. Yang ketiga, dalam membangun tim, bekerja samalah dengan siswa untuk membantu mereka menjadi pendengar yang baik. Berikutnya, beri siswa beberapa latihan dalam berkontribusi pada produk umum sebagai bagian dari pembangunan tim. Yang kelima, selama membangun tim, Anda mungkin ingin mendiskusikan nilai dalam memiliki pemimpin kelompok. Dan yang terakhir, bekerja dengan pemimpin tim untuk membantu mereka dalam menghadapi situasi masalah. Berikutnya, struktur interaksi kelompok kecil. Salah satu cara untuk memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok kecil adalah dengan memberikan siswa peran yang berbeda. Misalnya, pertimbangan peran berikut yang dapat diambil siswa dalam kelompok. Yang pertama ada pendorong, penjaga gerbang, pelatih, pemeriksa, pemberi tugas, perekam, kapten yang diam, dan yang terakhir pemantau bahan. Selanjutnya ada strategi untuk menyusun kelompok kerja. Pusat Pembelajaran Kooperatif di Universitas Minnesota membuat saran berikut untuk menyusun kerja kelompok. Yang pertama, kembangkan rasa saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, siswa perlu mempromosikan kesuksesan satu sama lain. Yang ketiga, akuntabilitas harus pada individu dan kelompok tingkat. Yang keempat, ajarkan keterampilan sosial kelompok. Dan yang terakhir, memerlukan pemrosesan kelompok. Selanjutnya, program konstruktivis sosial. Yang pertama ada membina komunitas peserta didik. Anne Brown dan Joe Campion telah mengembangkan program yang disebut Fostering a Community of Learners atau FCL yang berfokus pada pengembangan literasi dan biologi. Program FCL menekankan 3 strategi yang mendorong refleksi dan diskusi. Yang pertama, penggunaan orang dewasa sebagai panutan. Yang kedua, anak-anak mengajar anak-anak. Dan yang ketiga, konsultasi komputer online. Inti dari FCL adalah budaya belajar, bernegosiasi, berbagi, dan menghasilkan karya yang ditampilkan kepada orang lain. Produk pekerjaan siswa seringkali dalam bentuk teks atau pembicaraan yang mencakup poster, presentasi, laporan tertulis, atau ide pengajaran untuk bekerja dengan anak-anak yang lebih kecil. Selanjutnya, sekolah untuk berpikir. School for Thought atau SFT atau sekolah untuk berpikir adalah program formal pengajaran konstruktivis sosial lainnya. Terlalu sering siswa keluar dari pengajaran dengan pemahaman materi yang rapuh. Misalnya, siswa mungkin mampu mengulang berbagai kaidah ilmiah yang telah diajarkan di IPA, tetapi mereka mengalami kesulitan ketika harus menjelaskan fenomena ilmiah sehari-hari. Demikian pula dalam matematika, siswa mungkin pandai memasukkan angka ke dalam rumus, tetapi ketika dihadapkan dengan variasi masalah ini, tidak dapat menyelesaikannya. Dengan demikian, banyak siswa memperoleh informasi yang cukup untuk lulus tes di sekolah, tetapi tidak memperoleh pemahaman konsep yang mendalam. Dalam satu upaya, SFT telah menggabungkan aspek The Jasper Project, Fostering a Community of Learners atau FCL, dan Computer Support Intentional Learning Environment atau CSILE dalam lingkungan belajar sekolah. Proyek Jasper, FCL, dan CSILE berbagi fitur tertentu yang memungkinkannya digabungkan dalam lingkungan belajar sekolah, di mana fitur-fitur tersebut yaitu petunjuk, komunitas, teknologi, penilaian, dan juga kurikulum. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.